pagi Banten luar biasa. Kurang kencang, kurang semangat. Nanti virus corona kalau nggak semangat datang ke sini. Oke. Jadi kita harus semangat menandakan kalau kita itu sehat. Oke, kita ulang kembali. Semangat pagi Banten luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, yang saya cintai dan tentunya saya banggakan, seluruh tamu undangan dan para partisipan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya di pagi hari ini. Meskipun tadi pagi sempat hujan, tetapi sekarang ini sudah cerah. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan bersama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka hari ulang tahun Labkesda Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, tujuan daripada pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun bukan hanya sekedar kita berfoya-foya dan berpesta-pesta, karena tentunya di dalam menghadapi pandemi corona ini kita tidak boleh banyak terlalu berkumpul, di mana instruksi daripada Kementerian Kesehatan ketika berkumpul melebihi dari 200 orang maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya kita hari ini hanya sekedar mengumpulkan terutama dari partner-partner yang ada di Provinsi Banten kaitannya dengan Labkesda, dari mulai seluruh UPTD Labkesda seprovinsi Banten, Kepala Puskesmas seprovinsi Banten, kemudian juga Rumah Sakit seprovinsi Banten, dan juga kaitannya dengan institusi pendidikan seprovinsi Banten, dan juga organisasi profesi kesehatan. Adapun tujuan daripada kegiatan ini kaitannya pertama yaitu mensosialisasikan kelembagaan UPTD Labkesda. UPTD Labkesda ini bagian daripada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Tempatnya mungkin terpencil, tetapi harapan kami untuk bisa mencapai layanan tentunya harus lebih luas dan tidak boleh terpencil. Kemudian kami juga akan mempromosikan berbagai layanan yang ada di Labkesda. Berbagai layanan tentunya ada 3 layanan terbaru yang akan kami luncurkan di tahun 2020 ini. Kemudian kita juga akan terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Terbukti Labkesda Provinsi Banten telah mendapatkan 2 akreditasi. Akreditasi yang pertama yaitu akreditasi dari KAN, di mana akreditasi ini kita seluruhnya mendapatkan 2 akreditasi yang statusnya penuh, yaitu selama 5 tahun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Gubernur Haji Wahidin Halim dan juga Wakil Gubernur Bapak Haji Andika Azrumi, di mana visi dan misi beliau khususnya di bidang kesehatan adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. Dengan dibukanya layanan Labkesda ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Banten, dan harapan kami tentunya ke depan kami akan lebih banyak bekerja sama. Ke depan kami akan lebih banyak berkolaborasi dengan institusi pendidikan, dengan institusi kesehatan, dan tentunya dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Adapun program inovasi dan penambahan layanan yang akan kami lakukan atau akan kami launching di tahun 2020 ini adalah pelayanan sertifikasi halal, di mana sertifikasi halal ini sudah bisa dilakukan di bulan ini, dan alhamdulillah kita lebih dulu dari BPOM. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan. Kenapa kita melakukan kalibrasi alat kesehatan? Karena di era peningkatan mutu pelayanan kesehatan, di mana seluruh puskesmas, seluruh rumah sakit dan klinik yang ada di Indonesia ini wajib melakukan seluruhnya peralatan kesehatan setiap tahunnya harus dilakukan kalibrasi. Harapan saya dengan adanya kalibrasi ini, seluruh institusi kesehatan tidak perlu jauh-jauh ke DKI Jakarta. Cukup datang ke sini, kami menyambut dengan baik. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita terus lalu bersama-sama bergandengan tangan. Banten maju karena kita semua. Banten tidak akan menjadi apa-apa kalau kita semua melempem. Oleh karenanya saya yakin peserta yang hadir hari ini merupakan peserta yang berkomitmen terhadap peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Banten. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dan doanya, dan kami silakan Ibu untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk kita semua. Pertama, salam dari Bapak Gubernur Banten.
bahwa beliau mengucapkan selamat ulang tahun keempat OPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dan saya juga selaku sekretaris daerah mengucapkan hal yang sama. Selamat hari ulang tahun keempat OPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Mengawali ini tentu senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala OPD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu di sini ada banyak yang terkait dengan penggiat-penggiat di bidang kesehatan, dan tentu atas segala partisipasinya selama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih untuk segala dedikasi atas upaya kita membangun kesehatan di Provinsi Banten. Berdasarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa agenda kesehatan adalah prioritas yang sangat dikedepankan untuk kita menjamin akses kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Banten. Ibu bapak yang berbahagia, bahwa hari-hari yang seperti ini bagian dari kita selalu untuk mengingat tentang before and after. Bagaimana sesuatu yang lalu telah kita lakukan dan ke depan apa yang akan kita lakukan. Oleh karenanya kita harus maknai hari-hari yang bersejarah itu sebagai bagian dari upaya untuk kita terus meningkatkan kinerja kita. Ibu bapak yang berbahagia, saat ini yang terkait erat dengan fungsi-fungsi laboratorium terus kita dorong untuk bisa menjadi bagian dari daya dukung kita dalam rangka membangun kualitas kesehatan. Kita tahu bersama sekarang kita sedang berhadapan dengan satu kondisi global terkait dengan virus corona, dan kita harus bahu-membahu bersama-sama untuk kita paling tidak kita bisa tenang menghadapi situasi itu. Kalau kita dengar dari media, kita baca dan seterusnya, hampir tidak ada belahan bumi yang bebas dari keadaan itu. Dan kalau saya secara pribadi melihat, sebenarnya yang paling ditakutkan itu adalah ketakutan kita sendiri itu. Oleh karenanya kita harus menyikapi ini, terutama di Banten, bagian dari ujung visi misi gubernur tentang apa yang disebut berakhlakul karimah. Maka pemahaman atas situasi yang kacau, atas situasi yang tidak menentu, kita kembalikan kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan ajaran kita dari berbagai ajaran, tentu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tidak akan memberikan cobaan kepada kita yang kita tidak akan mampu mengatasinya. Oleh karenanya, kalau itu ditimpakan kepada kita, kita tentu yakin sebagai insan yang beriman, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tawakal, dan kita akan ikhtiar terus untuk bagaimana kita mengambil langkah-langkah dalam rangka kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati, dalam rangka itu kita harus tenang. Dan kalau Bapak Presiden mengatakan yang paling menakutkan juga adalah hoax-nya, jadi berita hoax-nya itu juga yang menakutkan. Nah, oleh karenanya kita harus pandai-pandai pilah-pilah informasi untuk kita bisa, paling tidak kalau kita sudah hidup kita tenang, maka dalam ketenangan itu semua kondisi tubuh kita itu menjadi baik. Maka pengaruh depresi atau tekanan mental yang kuat itu yang membuat struktur tubuh kita lemah dan
Bukan saja virus corona, segala virus bisa menyerang kita. Nah, oleh karenanya kita dalam rangka itu tentu perlu daya tahan tubuh yang kuat. Totalitas agenda kita tentang kesehatan sesungguhnya adalah di pikiran kita. Nah, oleh karenanya kita harus terus berpikir positif. Atas berpikir positif itu maka kita akan satu siklus keadaan hidup kita, tubuh kita menjadi baik dan kita menjadi imun dan menjadi kuat atas berbagai kemungkinan-kemungkinan penyakit yang menyerang kita. Dan ini kita berharap laboratorium di samping medis ada perspektif-perspektif sosial yang bisa dikedepankan sebagai variabel juga dalam rangka kita membangun image kita tentang bagaimana itu kesehatan. Laboratorium adalah bagian dari daya dukung untuk bagaimana kita menjamin, memastikan layanan kesehatan yang berkualitas. Tetapi di dalam laboratorium, kalau saya bisa beberapa mengikuti berbagai jurnal riset tentang itu, maka struktur pikir, sistem pikiran kita juga mempengaruhi atas bagaimana kita untuk bisa sehat, bisa kuat, imun dan seterusnya. Oleh karenanya kembali kita bahwa itu penting. Nah, maka kita harus bersama-sama kembali ke keimanan kita mengajarkan untuk kita saling mengingatkan pada jalan-jalan kebaikan. Jalan kesehatan adalah jalan kebaikan dan oleh karenanya kita saling mengingatkan tentang itu. Kalau ada yang berperilaku tidak sehat, kita ingatkan. Dan mudah-mudahan saling mengingatkan itu adalah bagian dari upaya kita bersama untuk membangun kesehatan, ketahanan kesehatan yang permanen di Provinsi Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ibu bapak yang berbahagia, saya takut nanti kelamaan karena ibu sudah dan bapak-bapak sudah pada area yang memasuki episode untuk kita menikmati mungkin ya apa yang telah disediakan dan seterusnya, dan ada banyak hadiah. Saya lihat, saya takut nanti kepanjangan bicara karena biasa saya bicara itu 2 hari 2 malam, jadi menyulitkan bapak ibu nanti. Baik, itu sekali lagi selamat ulang tahun yang keempat. Mudah-mudahan dengan basis 4 tahun ini kita akan makin kuat, laboratorium kita akan semakin valid, semakin sahih output-output temuan kita, dan kita akan berinovasi untuk bisa melakukan bila perlu temuan-temuan baru. Bukan tidak mungkin virus corona hasil riset laboratorium Provinsi Banten kita menemukan solusinya, dan kita akan terus mengupayakan inovasi terhadap itu. Pemerintah daerah melihat bahwa laboratorium adalah kembali tadi bagian dari daya dukung kita untuk menyambut kualitas kesehatan kita ke depan. Oleh karenanya kita harus optimalkan ini. Pesan kepada ibu bapak yang terlibat langsung dalam organisasi OPTD ini untuk menggiatkan organisasinya, dan kita bisa informasikan ke masyarakat luas bahwa kita akan tampil di depan dalam rangka itu. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, upaya kita untuk membangun kesehatan di Provinsi Banten yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang beruntung mendapatkan 1 sepeda lipat? Nomor 19. 19. Tapi kalau dibalik 19. Ini sepeda lipat, Pak. Baik, luar biasa. Ini adalah persembahan dari PT Kanai Kanaka Persada. Baik, Dokter Hana janji ya pulangnya katanya harus goes.